Mana? Tapi sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita mulai dengan kita paham dan seperti nanti anak itu dan kelas silahkan dibantu. Coba cek nomornya garis sebelahnya. Mang satu kelompok ini kan satu kelompok ada 5 orang, ya. Coba cek nomornya garis sebelahnya. Mang satu kelompok ini kan satu kelompok ada 5 orang, ya. 5. Coba cek teman di sebelah siapa yang benar. Hadir semua. Cuman kemarin itu ada yang sakit. Maaf. Cacar. Ada gambar apa di situ? Kalau kita bisa lihat. Bisa. Ada gambar pesawat, si Andra. Ada apa lagi di bawahnya? Oke, sesuai dengan materi yang kita bahas. Ada benar ada yang apalagi ada pesawat jet, ya, ya, oke. Nanti dapat bapak juga ya, ya. Oke, kenapa kita biasa kesepakatan itu kan yang satunya Ajil. Berarti kalian bisa bayangkan. Yang satunya lagi ada mereka ketiga anak ini membaca buku yang berbeda. Cuman sebelumnya ingin pendapat kalian kira-kira buku itu manfaatnya apa ya? Manfaat muatan satu. Seperti tadi ada pesawat tadi ya. Satu dan tiga. Ada ilmu yang melalui apa? Mungkin dikata beliau langsung saja di maka ilmu pengetahuan melalui terus artinya ada lagi kelompoknya Pino manfaat buku apa? Sama dengan surat yang putri manfaat ilmu yang dalam sukses berarti baca terus ya bela ini hebat
senang ini aktif ya, terus nilainya juga bagus ya kan, kita bisa jadi orang bisa gimana nanti bakatnya bisa saja eh gimana hobinya apa jelas selain nari poli olahraga itu olah nah ya cepat oke untuk ini kita dapat nah berarti bapak ini kira-kira pendapat kalian masih ini adalah yang berarti hijau bisa dan melihat semua dunia. Oke, jendela di ruangan kita ada nggak? Ada apa yang dilihat di situ? Awan. Awan, ada pohon, ada. Kalau sebelah itu lihat apa? Yang kelihatan? Oh, ada buah. Kalau kita hanya ada di dalam ruangan ini yang kalian lihat siapa? Coba kalau kita lihat keluar, pasti kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Kita akan lihat dunia, lihat awan, paling tidak ya. Ya, itu perumpamaan. Berarti kita tahu buku adalah jendela dunia sesuai dengan judulnya. Berarti jendela ilmu kita ilham. Iya, karena membuka jalan supaya kita banyak pengetahuan. Pendapat, belakang, meme, oke lapar. Ini apa tadi nih? Sudah. Oke. Ya, benar, sudah mewakili. Yang kalian kadang-kadang abaikan, yang kadang-kadang di perpustakaan kalian hanya ambil sebentar terus kalian taruh lagi, lebih senang lihat sesuatu yang lain. Ternyata buku bisa membuka jalan untuk kita mengetahui dan yang benar. Iya, berarti kita jadi bagus. Ya video nggak salah jalan. Oh, menolong aja, nggak boleh. Oke, begitu ya. Setelah kalian wawasannya nanti bertambah dan ya. Oke, sudah kita geser lagi. Nah, ini setelahnya ada ada ya di sini juga ada, di sini juga ada ya nanti boleh lihat yang ya boleh. Mau ada berapa buku di meja bapak juga ada 4, di sini juga ada 4. Pengen baca? Mau? Kenapa nggak ada malah baca? Kalau bapak kasih teks pelajaran itu, ya. Senang yang dia. Tapi ini baru di sini baru 4 macam buku. Di sini juga baru 4 macam. Tapi nanti kalau kalian soalnya seperti itu ingin membagi silakan saja. Boleh boleh searching gitu ya. Tapi jangan komik dulu. Nanti ayalannya komik saja tentang pengetahuan dulu. Ya. Oke. Nah, coba yang pertama itu judulnya apa ya? Tidak tahu. Yang kedua, oke, yang ketiga, yang keempat, oke, coba kita kenali jenis-jenis buku ini. Kira-kira dari sampulnya yang kalian bayangkan tentang apa isinya? Ini kan baru sampulnya. Terus buku yang pertama itu Lede ya? Lede si Joki. Kira-kira di dalamnya ini tentang apa itu? Koboi kecil. Koboi. Ya. Tentang koboi. Begitu ini koboi walaupun dia kayak apa?
Kuda ya. Oke, bisa jadi. Tapi nanti ini ada bacaannya sendiri, nanti akan bapak siapkan seperti apa sih lady si joki, tapi silahkan saja katanya mau cowboy atau apa kan nebak. Kalau yang kedua ini tentang apa ya? Kira-kira menurut Ilham kan yang disajikan hanya covernya saja, hanya sampulnya. Oh, masih ingat. Ini buku tentang bahasa Indonesia. Berarti buku Indonesia. Nah, ada bahasa. Kalau yang di bawahnya ada gambar sapi ya. Oh, biasanya nanti tokoh-tokohnya di dalam itu pastilah hewan. Ya kan? Sapi, ada teman-teman yang lain yang ketika seperti manusia. Yang terakhir, kamus. Kamus itu biasanya isinya tentang kata-kata yang kadang-kadang menjelaskan maknanya. Ya, ini dibumbui dengan fiksi, jadi maksudnya masih fiksi ya. Ini ya, ini nanti pengarangnya yang mengarahkan bahwa Pak ada Pak tokohnya yang ini cerita yang sebenarnya, tapi sebenarnya pasti masuk fiksi karena kasih pengarang memang untuk cerita ya. Nah, ini kira-kira fiksi atau fiksi? Kelinci kecil dan burung pipit. Oke, coba deh, diskon enggak? Pak, saya nggak kebagian. Bukunya cuma itu. Lihat tepat. Oke, ini kelinci kecil dan burung pipit. Silakan, coba dibaca dulu. Suara kelinci kecil menggelegar kebun Pak wajahnya di kapas ya ini alur mulai terus dia terus di tanah sambil memegangnya apanya kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dalam pohon sudah terbang. Ada apa? Ada kelinci kecil. Tanya siapa itu? Ini kelinci kecil. Ada lanjutannya. Boleh tidak? Kakiku udah ke batu atau aku jatuh. Nah, sambil menangis kesakitan. Oh, meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mau mengambil wortel. Ya. Oh, kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun siapa? Sama kebun gitu ya. Nah, nanti juga sih dongeng gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam cerita itu tidak hanya kalian tertarik dengan sebuah cerita, kalian diminta untuk memahami ada namanya unsur intristik cerita. Apa itu nah? Kalau bingung dengan unsur intristik cerita adalah isi dari cerita, mulai dari apanya, Riz? Judulnya, apalagi? Atau bilang tema, boleh. Oh iya, apalagi ada amanat, amanat itu apa? Alurnya, ya. Amanat itu pesan. Contoh tadi, siapa sih yang berpesan? Kenapa? Itu siapa? Alurnya, awalnya, pertengahan, akhirnya tadi bisa dipahami. Bisa. Terus tokohnya tahu. Siapa yang tadi bilang? Ya. Latarnya di mana kejadiannya tadi? Bisa dibilang kita, rasanya tidak suka ya. Gambar-gambar bentuknya saja. Oke. Ya.
Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing seperti nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ silakan boleh angkat tangan. Ada nggak judulnya? Ada. Di halaman berapa? Ayo. Ya. 30. Pak, di situ di depan kok nggak ada halamannya memang. Nggak ada halamannya. Kelompoknya Ilham, silakan diskusi. Kelompoknya Aris, pertanyaannya ada berapa jumlahnya? 7. Ini sama-sama dengan kawannya. Jangan masing-masing cari. Masing-masing. Ya. Ya. Pak, kalau saya mau tulis jawabannya, boleh. Ya. Atau Pak, saya mau tulis di buku catatan saya, nanti biar saya mudah menjawab boleh. Oke. Siap-siap, nanti jawabannya apa? Apakah isi cerita tersebut? Siapa tokoh dalam cerita dan sebagainya. Oke. Oh, Andra udah tahu, udah siap kata. Oke. Chris, tidak. Sama-sama bagi ya. Tapi sama. Ya. Oke. Ya. Siap. Kalau sudah, kelompok yang penting, siapa yang mau jawab? Novita, kelompoknya Novita, nomor 1. Apa isi cerita tersebut? Isinya tentang apa? Tentang kelinci dan burung pipit. Katanya ceritanya tentang burung pipit dan kelinci. Kelompoknya Andra. Siapa tokohnya, Andra? Nomor 1. Oke. Latar ceritanya di mana? Kejadiannya di kebun Pak Usa. Oke, pokoknya Bio katanya di kebunnya Pak Usa. Apa masalah yang terjadi lah? Pokoknya Ilham. Kelinci mencuri. Iya, kelinci mencuri. Terus masalah itu bisa nggak? Bagaimana cara masalahnya diselesaikan? Kalau Anda, oh, minta izin dulu kepada Pak Ustaz. Jangan asal mengambil. Oke. Terus yang terakhir ada pesannya nggak oleh bilang nih? Pesannya apa? Jangan mencuri hak orang lain, jangan mencuri hak orang lain. Kenapa? Mau mengambil hak orang lain tadi? Yang menasehati adalah oke, terima kasih. Sudah dipahami, gitu ya? Karakteristiknya atau bagian dari cerita tadi sudah kalian sebenarnya jawab dari dipahami. Coba ini agak berarti kalau kurang ini ya, apa ya? Oke, tapi ini ada bagian-bagian dari buku. Sebenarnya yang kita baca, baik itu cerita, buku itu sebenarnya bagian-bagiannya. Ya, contoh di bagian buku ini covernya ya. Bagian sampul depan di bagian depan ini. Oke. Di situ ini lihat. Nah,
Di situ ada apanya di bagian sini? Ada judul, ya, di judul. Oke, di situ judulnya apa? Ekosistem kita. Ada ilustrasi, biasanya ada gambar-gambar. Contoh kalau di sini ilustrasinya gambar tokoh-tokohnya. Selanjutnya ada beberapa tokoh cerita dalam. Kalau di sini kebetulan ekosistem hutan berarti gambar gunung. Ada gunung. Oke, penulisnya ada nggak penulisnya siapa namanya? Suwardi. Nah, sini ada penulisnya pasti. Buku-buku mana? Ini bukunya. Belakangnya di sini biasanya di belakang ini ada uraiannya sedikit. Nah, ini lihat. Ringkasannya ada. Kalau di sini apa namanya? Paham ya? Jadi kita tidak hanya memahami oh di situ ada non fiksi, kita juga tahu buku itu ada bagiannya, terus ada isinya unsur interestingnya di dalam sebenarnya kita harus bisa paham. Jadi tidak hanya kita membaca, tapi memahami ya bagian-bagiannya. Sekarang Bapak mau mengenalkan kepada kalian bagaimana sih ini proses. Ya, oke. Ya, ternyata buku itu tidak mudah. Dia melalui proses coba-coba. Oh, ada. Indra, belajar dari mana, Indra? Oh, oh. Nah, dari mana alurnya? Mulai dari membuat. Siapa itu yang membuat ide? Si pengarangnya, si penulisnya. Akhirnya kalau udah dapat ide, dia langsung menulis. Siapa tahu nanti ada yang berbakat menulis. Kalau menggambar di sini yang kita menggambar itu banyak main juga seperti Pak sapinya ya. Terus naskah. Kalau bukunya udah jadi dicek oleh editor bagian edit ya. Terus kemana lagi? Naskah dikirim ke penerbit jadi jadi banyak itu ya sebelum itu. Nah, diterima atau ditolak? Kalau diterima akan dilanjutkan ke bagian ilustrator. Ilustrator itu adalah yang nanti mendesain gambar-gambarnya. Ya, nanti gambar-gambarnya. Jadi nanti ada ahli-ahli gambar atau ini nanti kalau gambarnya jangan dibikin gambar begitu saja. Gambarnya pakai desain grafis atau pakai komputer. Iya, makanya gambar sekarang jauh bagus ya. Bagus hasil gambarnya. Oke, desain grafis. Barulah penerbit menyetujuinya masuk ke percetakan disebar, didistribusikan. Ya, jual kemana? Ke toko buku, jangan ke barang elektronik. Toko buku, kalau buku pelajaran biasanya nanti dikirim ke sekolah-sekolah yang memesan, ya kan? Kenapa ini? Pokoknya di situ ada kosakata baru. Coba deh. Yang berkaitan dengan tadi, yang proses pembuatan buku. Ada penulis, ada penerbit, ada ilustrator, ada percetakan, buku dan lain-lain. Silahkan kelompok Faris nomor 1. Kelompoknya Haris, silakan coba nomor 2. Kecil, kelompokmu nomor 3. Kelompoknya Siva nomor 4. Kelompok Novita nomor 5. Sisanya nanti boleh bebas siapa saja mau memberikan pendapat. Silakan diskusikan dengan temannya. Kira-kira kata atau kosakata baru itu nanti di kalimat pertama itu yang mana? Contoh.
Proses membuat buku dimulai saat seorang titik-titik cerita menuliskan idenya. Siapa yang nomor 1 tadi? Jawabannya. Kelompoknya Pak Baris. Bisa nggak memilih kosakata yang ada di situ yang mana? Di atasnya ada kosakata yang berkaitan dengan proses pembuatan buku. Mau pilih yang mana? Penulis. Coba kita masukkan. Proses membuat buku dimulai saat seorang penulis cerita menuliskan idenya. Ada yang tidak? Iya, betulnya ya. Penulis. Oke. Kalau kalian sudah bisa memahami, Bapak akan coba tugas. Tugasnya adalah di sini. Sudah Bapak siapkan. Oke. Tugasnya per orang. Tugasnya per orang nanti Bapak minta kerjakan halaman 39 dan 43. Ada 2 lembar. Silakan. Nih, halaman 39 dan 43. Ingat nama kita. Kita buka halaman 39 dan 43. Ya, setelah itu Bapak berdua waktu beberapa menit. Silakan kalian ya, minum. Halaman 39 dan 43. Ya, bisa. Oke, kelompok-kelompoknya saja yang membawa ke depan. Kelompok ya. Silakan. Kelompok mana lagi? Anda sudah selesai belum? Oh, sudah. Oke, harap sini sudah. Alhamdulillah sudah selesai materi jendela. Ya, banyak hal yang kita pelajari tentang buku, tentang cerita, bagaimana kita membaca cerita. Ternyata buku baca itu banyak sekali. Coba hilang, ya. Banyak pilihannya, Naya. Ada fiksi dan non fiksi. Di dalam cerita itu juga ada alur cerita. Nah, terus jenis-jenis apa namanya? Bagaimana sebuah buku itu memiliki bagian depan, ya, nomornya, punggungnya, apalagi halamannya, terus ada yang membuat buku itu tadi apa? Lalu, ya kan? Oke, terus buku sampai ke apa prosesnya juga dibahas. Ya, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak ada. Oh, akan pimpin berdoa. Hanya menutup pelajaran saja dan doa. Oke, pelajari. Terima kasih semua. Semoga ilmu hari ini kalian dapatkan bermanfaat, ya, dan menambah semangatnya untuk membaca. Jangan malas membaca, ya. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui seluruh dunia dan menambah pengetahuan. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.